Tuhan Yesus sendiri mengalami masalah, mengalami kesengsaraan pada waktu dia ada di muka bumi ini. Sebelum dia naik ke atas kayu salib, malam sebelumnya dia ada di atas taman Getsemani, dan dia berdoa semalam-malaman. Dan dia berdoa semalam-malaman, dia bergumul karena dia tahu sangat berat penderitaan, kesengsaraan yang akan dia hadapi. Sampai dia mencari murid-muridnya. Dia katakan sama murid-muridnya, lalu sampailah Yesus dan murid-murid di suatu tempat yang bernama Getsemani. Kata Yesus kepada murid-muridnya, duduklah di sini sementara aku berdoa. Tuhan Yesus suatu waktu pernah mau ditemani. Gitu ya. Ini yang disebut. Jadi pertama bahwa Tuhan memakai kesengsaraan untuk mengajar kita mempercayai Dia. Sebelum saya lanjutkan, kita mau dengar salah satu kesaksian dari saudara kita tentang bagaimana Tuhan menolong dia memahami masalah ini. Silakan Pak. Kita kasih aplaus. Terima kasih Pak. Shalom. Yang saya coba ingin bagikan adalah pengalaman saya dengan Tuhan, khususnya tentang berserah kepada Dia. Jadi itu kan bagian dari penyembahan yang katanya bahwa berserah adalah inti dari penyembahan, seperti itu. Dan saya mau cerita tentang tugas akhir saya. Jadi ya mungkin cerita tugas akhir saya lalui dengan sangat panjang dan cukup berat gitu perjalanannya. Dan mungkin ya saudara-saudara mungkin juga akan menghadapi itu. Bukan panjang dan berat ya, maksudnya tugas akhirnya. Bukan panjang dan berat, tidak selalu harus sama. Dan buat saya dalam kasus ini adalah sebuah perjuangan yang sangat berat. Satu hal, saya mengalami banyak kesulitan ketika menyusun tugas akhir, berhadapan dengan dosen, jadwal sidang segala macam, dan pada intinya mentok gitu ya, banyak hal, dan akhirnya mundur terus. Itu membuat saya sangat frustasi atau terbeban gitu. Terus satu hal diingatkan gitu ya, bahwa ketika mengandalkan kemampuan diri sendiri, kita tidak akan pernah bisa. Ya, dia diingatkan bahwa kita harus berserah. Saya ingat waktu itu teman-teman saya udah pada lulus banyak, saudara Siman juga banyak yang lulus pada angkatan saya, dan itu jadi sangat membuat saya sangat kecewa, bertanya kepada Tuhan, kenapa harus saya yang terakhir gitu. Dan akhirnya ya sempat down, dan akhirnya semakin mundur lagi menyelesaikan masalah itu. Dan akhirnya saya gak bisa berbuat apa-apa lagi gitu ya. Ketika saya mengandalkan kemampuan saya tidak bisa. Teman-teman saya udah meninggalkan saya semua, yang dulunya biasa ngerjain tugas bareng, kuliah bareng, tapi ketika mengerjakan tugas akhir kan biasanya gitu ya, masing-masing gitu kan, cari bahan untuk pertukaran masing-masing. Jadi udah masing-masing aja lah gitu. Intinya saya tidak punya siapa-siapa untuk saya andalkan. Bahkan saudara seiman pun yang bisa dikatakan sangat mengasihi kita, ini orang ini tidak bisa berbuat banyak untuk membantu saya gitu. Karena memang hanya saya yang bisa menjelaskan masalah itu gitu. Dan pada titik tertentu saya sudah sangat berserah kepada Tuhan, gak bisa berharap pada siapa-siapa. Akhirnya saya memutuskan untuk berserah kepada Dia. Penyusunan tugas akhir saya itu kurang lebih 1 tahun gitu ya. Tetapi ketika saya menyerahkan itu kepada Tuhan, bisa selesai dalam 2 bulan saja. Dan itu buat saya mengatakan pada diri saya sendiri, saya tidak bisa melakukan itu kalau saya sendirian. Dan Tuhan lah yang ada di sana ketika kita berserah kepada Dia. Saya ngerjainnya dirusak siang dan malam di sana. Sudah tidak ada terus saya. Dan saya merasakan bagaimana Tuhan menolong saya ketika harus membaca, memindahkan ke dalam bentuk tulisan pikiran saya. Oh my, terima kasih Tuhan bahwa semuanya berjalan dengan sangat
lancar dan cepat. Buat saya sendiri, saya nggak akan bisa ngelakuin itu kalau Tuhan tidak ambil bagian di dalam itu. Dan poinnya adalah di masa-masa itu adalah masa-masa di mana saya sangat merasa sepi banget gitu. Bahkan dengan Tuhan pun kayaknya, Tuhan di mana gitu. Kayaknya siapa nih bisa nolong saya? Saudara seiman pun yang tadi saya bilang mengasihi saya, memperhatikan saya, mereka tidak bisa membantu saya karena memang hanya saya yang bisa melakukan itu gitu ya. Masa sih suruh orang nulisin atau nggak mungkin kan? Jadi ini adalah waktu di mana saya dengan Tuhan gitu, dan kesendirian itu buat saya sangat sangat sepi banget gitu. Tapi di sana Tuhan bekerja gitu, dan Dia menolong saya. Ya masalah itu membuat kita bergantung kepada Dia, dan waktu kita bergantung kepada Dia, di sana terjadi hal-hal yang luar biasa. Tugas akhir selesai dalam 2 bulan, bayangin. Ya, atau mungkin yang lain bisa. Ya, intinya berserah kepada Tuhan, percaya bahwa Dia itu lebih tahu dari kita tentang apapun juga. Ini anak muda bisa bicara masalah studi, sana video segala macam gitu ya. Satu hal, percayalah kepada Dia. Itu aja. Oke, kita lanjutkan. Jadi Tuhan memakai masalah, memakai kesengsaraan untuk mengajar kita bergantung kepada Dia. Saudara, kalau kita baca firman Tuhan, disebutkan suatu waktu Tuhan berkata kepada salah seorang raja di Israel bahwa Tuhan akan melakukan A, B, dan C gitu. Dan dia merasakan kehilangan, merasa jauh dari Tuhan. Dikatakan Tuhan sengaja membuat itu untuk apa? Untuk menguji hatinya katanya. Jadi saudara, kalau segala suatu keadaan baik, nggak ada masalah, betul? Iya kan? Nggak ada masalah sama sekali. Tetapi yang jadi masalah ketika keadaan rasanya nggak baik. Waktu minggu pertama kita berbicara belajar tentang penyembahan, bagaimana kita mengenal dan mengasihi Tuhan. Ketika kita ada di dalam keadaan penuh mengasihi Tuhan, saya pikir lautan ku seberangi, betul? Gunung kan ku daki. Itu yang kita sebut begitu cinta yang berapi-api, yang membara-bara kepada Tuhan. Yang kedua, minggu kedua kita belajar tentang persekutuan, hidup dengan saudara seiman. Wah, ketika saudara seiman begitu semangat, begitu support kita, dorong kita. Tetapi betul, ada hal-hal, ada titik-titik di mana itu nggak bisa jalan. Ada tempat-tempat di mana kita sendirian ada di sana. Ada tempat-tempat perasaan udah hilang, support nggak ada, dan hanya kita yang berdiri di sana. Disebutkan apa? Tuhan memakai masalah atau kesengsaraan untuk mengajar kita percaya kepada Dia. Amin. Nah, itu saudara, kalau kita katakan bahwa saya tidak suka hal seperti ini, itu artinya manusiawi. Kalau saudara ada di dalam keadaan seperti itu, saudara bisa bilang, bisa berdoa, bisa katakan, Tuhan, saya nggak suka hal seperti ini, saya benci hal ini, saya begini, nggak ada masalah. Tapi ujungnya saya sarankan saudara, sama seperti Tuhan Yesus katakan, ambillah cawan ini daripadaku, tetapi jangan apa yang aku kehendaki melainkan apa yang kau kehendaki. Jangan kehendakku yang jadi, kehendakmu yang jadi. Itu sebetulnya cerita tentang cawan. Cerita tentang cawan yang diambil itu adalah seperti itu. Sebab pada waktu itu pun Tuhan Yesus mengalami hal yang sama. Disebutkan bahwa hatinya sangat sedih katanya, seperti mau mati rasanya. Itu sehingga dia akhirnya cari teman. Tetapi dalam keadaan seperti itu, saran saya itu tadi, ketika dalam keadaan seperti itu, bagaimana kita katakan, Tuhan, saya nggak suka banget ini, saya mau begini, tetapi kehendakmu yang jadi. Nah, jadi saudara-saudara, dalam keadaan seperti ini, inilah tujuannya. Tuhan memakai masalah atau kesengsaraan untuk mengajar kita bergantung kepada Dia, percaya kepada Dia. Pokok pertamanya adalah ini, kalau kita ingin menjadi seperti Tuhan Yesus, kita harus belajar mempercayai Tuhan sepenuhnya. Kita harus belajar mempercayai Tuhan persis seperti apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Adalah mudah untuk mempercayai Tuhan
ketika semuanya baik di dalam hidup kita. Bahwa Tuhan mengasihi